Selamat sore semua, kembali lagi bersama kita berdua. Saya Putu Evi dan ini Beli Bule. Saya Wayan Ponsemara, Von Hatch. Nah, kembali lagi sore hari ini kita akan ngobrol bareng Beli Bule, ditemani oleh kawan kita jauh dari Australia. Nah, karena hari ini hari Kuningan, kita ingin mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan. Mungkin sudah sore jam segini. Halo Yan Dadap, selamat Hari Raya. Rahajan Kuningan, Dap. Iya, ternyata tamu kita sudah hadir. Saya langsung aja say hello ya sama Jane. Gimana cara bilangnya? Alston, Ulster. I think. Jane Ulster. I'm sure she'll tell us if it's not quite right. Yeah. So Jane ini lidah orang Indonesia. Halo Jane, how are you? Halo, siang. selamat sore. Sore di Bali. Di sini sore, ya. Oh, Sudah sore. Ya, baiklah. jam 3. Ya, ini Sebentar, pertama kali saya join live. Ya, sebenarnya kita tidak pernah bertemu ya. Kita hanya kenalan lewat Facebook ya. It's Ya, really betul. strange. Virtual Akhirnya meeting. ketemu. Akhirnya Ya, face to face senang. seperti sekarang. Bagaimana kabar Jane? Apa kabar? Iya, baik. Sedikit dingin di sini di Australia. Oh, sudah dingin ya. Ini waktu yang bagus dong untuk latihan menari. Oh iya, biar hangat itu ya. Biar yang hangat. Iya. Iya. Mm. Cuaca di sini mirip sama cuaca di Selandia Baru. Iya. Oh iya, ini ibu mertua saya, ibu bapak mertua sepertinya menonton juga ini. Ada Keeping Up with Susan. Keeping It with Susan, Ibu Susan itu mertua saya. Semoga dia ada pertanyaan nanti. Dia mungkin kita bahasa Indonesianya sedikit pelan-pelan supaya dia bisa mengerti juga. Baiklah. Sebelum kita lanjut, saya mau say hello dulu sama kawan-kawan yang juga hadir pada ngobrol bareng sore hari ini. Di sini ada kawan yang ikut online sama kita. Selain ibu mertua saya, Ibu Susan, Bapak Rowan di sana, ada Yan Dadap, itu adalah musisi kami. Kawan baik, teman Kawan lama. baik, teman lama dari Sanur, musisi. Terus Makin di sini ada Bu Jero Jenny. Nah, seniman juga nih. Suaminya namanya Pak Gusti Sidarta, itu musisi Dalang. dan dalang juga. Seniman serba bisa. Selalu hadir nih Kak menonton. Halo Mbak Jenny, apa kabar? Ada adikku, Louis. Ada Louis juga. Ini Arianti ya namanya. Halo, terima kasih sudah gabung. Mungkin ada kawan-kawan atau kenalan dari Jane yang hadir mungkin. Mungkin. Mungkin ya. Saya udah Karena tag saya di nggak aktif di Instagram di ya. Instagram Oh lagi, iya. jadi Oh iya. udah terlupa. Tapi di posting di Facebook juga, Jeng. Kita juga Saya nggak posting di aktif Facebook. di Facebook. Oh gitu. Dia aktifnya di YouTube nih. iya. Subscribernya banyak. Nanti kita akan ngobrol ke sana juga ini. Ada Gede Yudana. Kita akan terus nantiin kawan-kawan juga yang hadir sambil kita langsung aja deh ngobrol-ngobrol karena ini akan santai aja, Jen. Nanti kalau ada kawan-kawan mau ada Nanya, pertanyaan mereka gitu, bisa langsung nanti lewat chat aja. kita lihat aja di chatnya yang live, kita bisa jawab pertanyaan kawan-kawan. Nggih, Rajang Kuningan, Ibu Jero, Sarang Ya, Sambi. Ngomong-ngomong, Jen bisa bahasa Bali kan? Nah, bedik-bedik. Bede-bede. Apalagi Ya, orang yang nggak bisa yang halus, sing bisa. yang Sama kayak saya. awang, yang biasa-biasa aja. Alon-alon. Iya, Nah, kita akan ngadain acara ini untuk memang menginspirasi kawan-kawan yang ada di Bali. Nah, acara ngobrol bareng ini muncul awal-awal Maret. Nah, fungsinya untuk nemenin kawan-kawan, terutama anak muda, ngasih semangat dari rumah gitu. Jadi kita akan memilih biasanya kawan-kawan yang kita ajak ngobrol. Biasanya kalau hari ini menari, minggu depan lagi kita ngomongin lebih banyak ke gamelan atau praktisi yang menggambel biasanya. Nah, kita senang sekali tahu kan karena hari ini hari Kuningan, saya nggak mau mengganggu kawan-kawan orang Bali, jadinya saya teringat saya punya kawan di Australia namanya Jane Ya, dan menari kayak orang Bali. ya, dan saya ingin say hello dan akhirnya
tentu saja ingin bertemu langsung ya seperti sekarang ini, walaupun live gini tapi dinikmati juga kawan-kawan yang lain mendengarkan gitu. Jen siap untuk cerita-cerita sama kita sambil ngobrol-ngobrol santai? Iya. Saya nggak, ini di sini nggak terlalu gelap atau kayak saya kelihatan gelap kalau di HP Iya, saya. agak gelap juga sih. Agak gelap dicari ya? Sedikit. Sebentar ya. Ya, sedikit gelap. Aduh, dia menghilang. Iya. Cari lampu, Jen, cari lampu. Iya, matahari mau terbenam soalnya. Jadi, Oh iya, sedikit lebih terang sekarang. Oke, lebih jelas gitu ya. Ya. ya, ups. Oke. Tuh ini pertama kali jadi kurang profesional ya. Oh, orang ini live-nya santai aja. Oke. Kak, kita ada pertanyaan ini. Jen itu aslinya kan dari Australia, dari Queensland ya? Iya betul. Kok Terus tahu? Kita jadi detektif dulu dong, riset dulu sebelum background research. Karena kita kan belum pernah ketemu wajah, jadi mesti ada apa namanya istilah kalau di internet istilahnya kayak pengutip gitu kayak fans gitu kan, cari-cari informasi dulu. Ya kita tahu bahwa Jen itu sudah tertarik sekali dengan Indonesia sejak umur 6 tahun, sudah belajar bahasa Indonesia ya. Lalu sempat berhenti, kemudian umur 16 tahun Jen melancong ke Bali ya, jalan-jalan ke Bali. Itu waktu SMA Iya, itu pertama kali keluar negeri. Pertama Jadi, kali keluar negeri. Luar biasa. Dan sudah langsung jatuh cinta pada tari Bali gitu kan? Jatuh cinta sih, tapi tidak pernah membayangkan anak bule ini bisa menari Bali. Itu kan tarian untuk orang Bali. Waktu itu saya pikir begitu, tapi ya sudah berubah pikiran. Bagaimana kehidupan Jen sebelum menyentuh Bali? Sedikit membosankan, kurang berwarna. Ya. Ada sesuatu yang belum utuh mungkin di dalam hati. Ya. Berarti gitu. Bali menggerakkan hati Jane. Iya, hati dan jiwa. Itu waktu di Bali, waktu ikut program Dharma Siswa sih. Itu pertama kali merasa benar-benar hidup. Ya. Lain berarti seperti kamu adik kelas kamu adik kelasku dong. Ya di isi Denpasar. Iya. Saya kelas tahun 97. 97. Wah, saya masih SMA ini udah waktu itu. Ini murid senior, udah tua banget. Tahun 97. Ya, kalau aku jalan masuk, kedua waktu itu programnya belum jalan bagus. Iya, tahun 97 dan mahasiswa belum sebagus yang sekarang ya. Tidak tahu juga sih. Jadi harus privat. Tahun 2011 seperti apa sih, Jen, program Dharma Siswa? Apakah sudah teratur masalah pembagian kerawitan yang mana atau tari? Kalau nggak salah Jen nyari tari ya? Iya, saya tari. Tapi ya teman-teman karawitan sepertinya jarang ada kuliah, jarang ada kelas. Sama dong berarti enggak? Ya nyari yang privat. Iya, saya juga melarikan diri. Kebanyakan belajar di sanggar. Ya. Waktu pertama sampai di Bali untuk belajar tari Bali ya, itu tahun 2011 kan ya. Siapa guru pertama yang Jen yang benar-benar serius belajar? Jadi ya gimana ya? Jadi dulu saya tinggal di kos Pak Arianto, anaknya Ibu Warini. Ya, jadi dekat kan? Kosnya dekat sekali di Gang Soka itu. Jadi saya aku sering nonton bola di sana dulu. Iya, jadi ini saya anak kosnya juga. Anak kos Ibu Arini. Dulu di Gang Soka. Jadi Ibu Arini. Ibu Arininya jadi masih 50.000 per bulan.
waktu itu. Bu Waduh, Arini ibu murah. kosnya. Iya. Masih zaman Soeharto. Toiletnya jongkok, toiletnya. Heeh. Itu Toiletnya justru jongkok. Bisa jongkok kan? Bisa. Oh, Iya. bisa dia jongkok. Iya, Lanjut, biar lanjut. lancar. Iya. Lanjut ceritanya, lanjut. Iya, iya. Kos di Jalan Soka, terus Iya. Jadi saya ke Sanggar Ibu Arini, belajar sama Ibu Arini, tetapi karena saya hanya di Bali selama 6 bulan saja, saya ambil yang setengah tahun waktu itu karena oh ya. masih ada harus kembali ke Australia dan ya ada pekerjaan. Jadi saya buru-buru pingin sekali menguasai tari Bali waktu itu. Jadi saya belajar sama Ibu Arini, terus sama Ibu Wiwin. Oh di iya, Sanggar Ibu Wiwin. Wanita. Iya. Dan saya bertemu Ibu Wiwin lewat suaminya Pak Wayan Sutirta yang Tirta, dosen di ISI Denpasar. benar loh. Ya karena ya nggak pernah puas mau belajar terus karena ya orang Bali memang sibuk kan, sibuk dengan urusan keluarga, upacara, ya pekerjaan. Jadi tapi saya waktu itu ya nganggur, cuman jadi ya murid saja. Jadi tujuan saya itu untuk belajar nari dalam 6 bulan, mau pintar dalam 6 bulan. Fokus. Iya. Iya, Jadi tapi ya gurunya kita- dikejar. iya dikejar. Kadang-kadang saya ke Sanggar, kalau dan menunggu 1 jam, 2 jam, karena pengen sekali ya belajar. Belajar. Dan ya mereka kan orangnya sibuk, jadi saya tidak memaksa, tetapi saya menunggu saja dan mengejar Bersabar. kemana-mana. Iya, Iya. berarti sama dong. Iya. Belajar kendali. Hmm. Iya. Ya, tapi ya Terus dalam akhirnya- 6 bulan, ya dalam 6 bulan itu saya baru bisa 2 tarian dan ya belum bagus, tapi pokoknya sudah hafal, sudah hafal tari pendet dan margapati. Ya masih ngawur, tapi waktu sebelum pulang ke Australia untuk pertama kali itu saya nyari kostum tari margapati biar bisa pentas di Australia. Dan ya karena sudah hafal saya berani pentas di Australia dan ada rekaman di YouTube sih, bisa lihat. Wah, masih lugu banget agemnya, mukanya. Itu diiringi gamelan apa pakai rekaman mana? Rekaman aja. Rekaman. Oh, ya. Iya. Kalau di di Queensland nggak nggak ada gamelan. Sampai sekarang nggak ada ya. Ada gamelan sih, ada gamelan tapi belum ada ya pemain yang mampu Bukan pukulnya, yang yang paling bisa bisa. mengiringi tarinya. Nggak bisa. Apa ya, mereka Baru mainnya petegak-petegak gitu mungkin ya. Baru tabuh-tabuh aja ya, belum mengiringi tari ya. Yang aneh ya Tabuh, di ya. Australia kayaknya sedikit ada grup gamelan ya. Kalau kita bandingkan Amerika, di Eropa kayak Prancis itu lebih banyak grup yang aktif. Padahal paling dekat ya. Dan Iya. mestinya hubungan Australia Indonesia itu cukup Jauh dekat lebih ya. dekat ya. Mestinya. Terus banyak yang hadir nih, ada kawan-kawan penari banyak yang dari Gimana Ubud Jane? dan Gianyar. Ada support nggak dari KBRI di Canberra atau katanya ada Australian Indonesia Association atau gimana sih, masih ada ya? Ada Masih dukungan ada. dari mereka? Kadang-kadang ada, tapi ya kalau yang KBRI di Canberra, mereka sudah punya grup gamelan. Oh, Itu sama mantan pacar saya. Oh, sekarang Oh. mantan pacar ya? Saya baru lihat, saya pikir baru pacaran Gede lagi. ya. Ternyata itu 5 Jalan, tahun dia yang sudah- lalu ya. Dia sudah kawin, sudah Oh. move on dia. Benar-benar move on. Oh, gitu. Oh Ya, iya. belum jodoh. Sekarang nyari jodoh lagi. Ya. Oh, by the way, apa namanya? Nah, jadi balik ke Australia menari lagi kan.
dapat kesempatan Mm-mm. menari itu, padahal dalam waktu 6 bulan belajar ya dari Dharma Siswa itu. Nah, kemudian Mm-mm. setelah itu apa yang ada di pikiran Jane? Apakah Jane ada kesempatan lain selain pentas di Australia? Apakah Jane akhirnya berinisiatif mungkin untuk udah mulai mau mengajar nari atau mungkin buat Iya. tutorial yang ada di YouTube itu atau bagaimana? Ah, sesudah kembali ke Australia pertama kali saya nyari pentas terus. Jadi Mm-mm. ketagihan, pingin sekali pentas, dapat pengalaman Harus benar. dan iya dari pentas itu ketemu kawan-kawan Indonesia juga yang ah, pingin belajar tari Bali. Jadi saya Mm-mm. ya waktu itu mungkin belum berani mengajar karena ya saya Mm-mm. merasa belum belum cukup ya. Jadi pingin sekali balik lagi Oh, ke Bali. belajar. Iya. Dan untuk belajar. Jadi Hmm. Jadi ketika balik itu cari guru lain apa guru yang sama? Ah, saya pakai strategi lain kali itu karena saya akan tinggal 1 tahun. Saya mendaftar di Sanggar Lokananta di Singapura hmm, belajar sama anak-anak kecil karena Oh, ya setingkat ya. Padahal saya jauh lebih tinggi, tapi ya, sama-sama ya belajar ya kita belajar belajar. Masal gitu ya. sama murid-murid di Iya. sana di Iya, Lokananta. iya, iya. Oh. Ya, Hmm. saya lihat videonya yang interview dengan Net TV itu. Oh Wah, iya. bagus itu interviewnya. Tahun 2015 Iya, dia. dari situ ya saya jadi tahu juga bahwa tarian favoritnya apa Jane adalah tari Olek Tamulilingan. Mungkin berubah ya Oh sekarang iya. tari favoritnya. Hmm. Ya Masih mungkin suka sampai Olek. sekarang masih oleh. Oleh kan Iya, ya iya. enak sekali rasanya ngagem. Ya, agemnya enak. Mm-mm. Ya, ya. Kostumnya Ya, juga saya juga bagus. dulu ingat waktu Hmm. kecil karena Hmm. terus disuruh nari condong gitu kan. Nari condong Hmm. itu bukan nggak kayak putri ya, nari condong itu penyeruan kata orang ya. Terus saya pengen kayak putri, pakai hiasan Ya. kepala gitu, terus narinya lembut. Tetapi Hmm. berias lama-lama ini saya sakit sakit kepala karena bunganya Oh banyak. iya. Tetapi kepuasannya Iya. adalah akhirnya punya apa namanya kainnya kayak orang menikah kan Ya. panjang gitu kayak punya Oh apa bahasa iya. Train, Inggrisnya train. train ya kayak ekornya Hmm. di belakang tuh panjang ada yang pegang biasanya kalau mau naik naik ke panggung pokoknya Iya. merasa kayak putri ya memang Iya memang ini ya benar-benar. cantik ya tariannya oh. Hmm. Hmm. Terus Tapi sekarang kalau saya iya, sekarang di Australia saya bekerja sebagai dosen hmm. Indonesian Studies dan ya saya tinggal ini um, sesudah lulus S3 ini Hmm. pertama kali saya bekerja sebagai dosen tetap. Jadi saya terpaksa pindah ke kota kecil. Ya, Hmm. kota ya di gunung namanya Armidale dan ya Hmm. di sini tidak ada banyak kesempatan untuk pentas dan apalagi COVID semuanya batal. Ya. Tetapi ya saya tetap menari sendiri. Hampir setiap malam saya nari sendiri biar apa ya? Biar menjaga kesehatan apa? Mental. Jiwa Dan juga jiwa juga Iya, ya. memang. iya Mm-mm. Psikologisnya juga penting sekali. Mm. Ya, Itu kadang-kadang ada kita grup gamelan di sana apa enggak ya? nyangkut Komunitas. kebetulan di kampus saya ada set gamelan Sunda sama gamelan apa Slendro kalau nggak salah. Ya, tapi gamelan itu nganggur karena nggak ada gurunya. Tapi gamelan Iya, Bali nggak ada ya. nggak ada. belum ada Gamelan Itu Bali University ya of New England. iya. Uh-uh. Iya. Jadi tahun lalu kita ada guru gamelan datang ke sini dan komunitas belajar bersama. Rencana saya itu lanjut
tahun ini ngajar anak-anak kecil dasar gamelan Jawa, tapi Hmm. semuanya batal. Iya, Dan Oh, iya, semua mungkin karena susah. COVID ya. iya, jadi mungkin kalau tahun depan sudah bisa lagi, saya sudah lupa dasarnya, nggak bisa ngajar. Iya, takutnya Mm-mm. begitu. Hmm, Nah, kembali ke tapi ya, Indonesian Studies itu, Jane. hmm, Itu sudah lama ada mata kuliah itu ya di di Australia sini, pada umumnya. oh di Di Australia Australia ya, pada umumnya sudah lama ya. sudah lama sekali, sejak kapan ya? 6 tahun 60-an mungkin, ya Hmm. Hmm. tahun-tahun 70-an paling ya populer. Kalau saya bertemu dengan dosen atau murid zaman 70-an, katanya ada lebih dari 100 mahasiswa um, Hmm. yang belajar Yang dalam ngambil satu kelas. Tapi ya sayangnya sekarang di populer ya. kelas saya tingkat pemula ada mungkin 20, 25, Kok malah nggak sedikit ya? banyak. Oh. Ya. Kok menipis Hmm, Hilang, ya malah. hilang ke populernya hilang. Ada iya, hubungannya nggak antara apa namanya gara-gara hubungan relasi antara Australia Indonesia, dan Australia. Indonesia kan sedang iya, tidak begitu Tidak bagus. bagus. Gitu. iya, memang ada hubungan dengan ya politik di Politik. Australia dan mungkin juga politik di Indonesia, sikapnya Hmm. terhadap negara asing Satu ya. sama lain ya. Ya, Soalnya tapi ah, waktu aku masih kuliah di New Zealand ya tahun 9 berapa ya? 94 95 di Wellington ya, di Victoria University. Aku hmm, waktu itu pingin sekali belajar bahasa Indonesia. hmm, Kemudian aku coba 1 semester di samping gurunya tua dan apa namanya orang oh Ceko gitu. yang sangat strict ya, sangat strict, sangat galak. Gurunya Apa galak. namanya setelah setahun itu nggak ada mata kuliah lagi gitu. Dihilangin mata Ya kuliah. dihilangin ya sampai kalau nggak salah sampai beberapa tahun terus dicoba lagi sekarang nggak ada lagi Indonesia. Itu bahasa Indonesia bukan Indonesian Studies ya bahasa Belajar bahasa Indonesia. Indonesia. Aku Hmm, ingat dimarahin iya. karena Hmm, aku telat untuk kelas pertama aku nak hadir terus mhm, hadir minggu berikutnya hmm, terus aku disuruh baca hmm. terus kan ada tulisan apa saya suka membaca buku gitu apa gitu terus aku nggak tahu C itu diucapkan C gitu makanya pas aku baca aku bilang saya suka membaca buku kayak gitu terus dia Iya. langsung galak banget mukul meja membaca Kayaknya kayak Jen gitu bukan nggak gitu kayaknya dia nggak semoga dosen kamu yang nak kayak kayak gitu. gitu. Pengen, Bukan dia pengen sih. penyebabnya muridnya 20. Dia galak banget terus aku langsung Enggak nggak mau galak. belajar lagi gitu Mungkin itu nggak masalahnya saya terlalu lembut. Justru ya kurang galak. Harusnya tambah Lebih galaknya galak. sepertinya. cari Iya, jalan tengah gitu ya. iya. Ah, Karena ya tapi di kuliah. Hmm, tapi di saat mengajar sekarang di apa namanya Indonesian Study ini hmm. juga mengajar tari Bali juga nggak? Oh, saya nggak bisa karena kita kebanyakan online. Dan Oh, saat ini karena ya. iya, dan dari dulu Oh, kebetulan dari dulu. University of New England itu salah satu universitas online pertama di Australia sebelum ada Oh, oke COVID. oke. Iya. Jadi mahasiswa saya ada dari mana-mana. Ada di Oh, Melbourne, Perth, Darwin, di luar negeri juga ada satu di Bali. Um, Terus ya berbagai macam latar belakang. Ada yang tua, ada yang masih muda, ya macam-macam. Berarti nggak pernah bertemu langsung sama murid, Jen. Jarang sekali, iya, iya, jarang. Jadi ya oke. mungkin ya paling sekali setahun kalau kita ada acara khusus untuk kumpul Oh, gitu. bersama. Ya, dan itu belum tentu semua.
yang bisa hadir. Ya, Mm-mm. agak ya kesepian ya Oh, mengajar online. Hmm, mm-mm. iya. Nah, ini Dan YouTube-nya, channelnya Jane kan rame banget nih subscribersnya. Kapan hmm, Jane mulai benar-benar yang nge-view videonya juga banyak. Saya lihat banyak sekali orang yang ngefans dengan uh, video-video tutorial yang kamu buat. yang dari belakang ya. Iya, Itu bagaimana ceritanya awalnya memulai? itu waktu masih belajar S3 biar ada kegiatan untuk refreshing karena saya benar-benar cinta tari Bali, ingin sekali berbagi ilmu dengan siapapun ya, Iya, mau orang Indonesia mau orang Amerika ya silakan aja klik saja. Dan saya tidak pernah um, mengejar subscriber, saya hanya upload aja iseng. Dan ya karena mungkin waktu itu belum ada banyak video, ya video tutorial tari Bali. tutorial, ya. Sekarang ya semakin banyak. Dan ya waktu itu juga saya ingat saya LDR, jadi pada hari Sabtu atau malam Minggu saya nggak ada acara, saya bikin video di rumah sendiri biar nggak kesepian. Nah, begitulah ceritanya. Dan sekarang karena pekerjaan sangat ya sibuk sekali dan saya nggak punya software untuk mengedit yang biar keren, saya yang kurang jarang sekali upload sekarang. Ya. Ya. Nah, Mungkin ya, bulan depan sih mungkin kalau ya nggak mengajar lagi mungkin saya waktu istirahat mulai aktif lagi, tapi ya belum yakin. jadi kita ya ini ada ini ya, kalau misalnya nggak tahu bagaimana perasaan Jen ya, tapi kalau buat saya itu merasa kalau saya kalau saya sedang belajar, untuk saya bisa menghafal atau menangkapnya cepat, saya emang memilih untuk mengajar. Mungkin karena saya memang udah guru tari mungkin ya, saat saya mempelajari apapun yang baru, saya cari kesempatan untuk bisa apa yang saya pelajari itu langsung saya ajarkan ke orang, karena itu memaksa saya jadinya untuk lebih bisa di depan gitu, dalam hati saya harus bisa duluan gitu, kayak mengejar supaya, dan selain itu saya bisa nge-review juga sebenarnya apa yang saya sudah pelajari, kesalahan-kesalahan saya bisa perbaiki, terus bisa saya ajarkan juga, masih refresh gitu. Nggak tahu kalau Jen juga merasa demikian saat membuat tutorial. Sama, ya, dan mungkin juga karena saya bukan orang Bali dan belajar dari umur dewasa. Kalau saya mengajar orang asing, orang Australia, belajar ya dari umur 20-an, saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, karena tari Bali kalau nggak belajar dari kecil sulit, dan walaupun ya saya belajar dengan sepenuh hati, mungkin masih ya nggak bisa seperti orang Bali, masih ada kakunya, masih ada kekurangannya. Jadi senang sih saya mengajar pemula orang asing, karena ya saya bisa empathize dengan perasaan mereka dan menjelaskannya secara detail, karena mungkin kalau guru tipikal guru tari di Bali, karena mereka belajar dari kecil sudah sangat terbiasa, ketika mengajar kepada orang asing mereka belum tentu bisa mengerti pengalaman. Betul, iya pengalamannya, dan kita karena juga lupa alami kan itu dengan gamelan gitu, makanya kita di Sama, Sanggar Tim Karbuana
kita harus mengajarkan pengajar kita, pelatih gamelan kita untuk lebih berempati juga, Terhadap untuk murid lebih baru. menjadi lebih paham. Mungkin yang pertama sikap duduk harus diajarkan karena susah duduk bersila gitu. Cara kan Lepas sepatu. kalau kita belum tahu pemukulnya kayak gimana bisa kebalik gitu. Tapi orang Bali kan seharian upacara lihat orang pegang panggul gender kan udah tahu harus kayak gini. Kalau kita nggak pernah lihat alatnya Iya. kan bagaimana kita bisa Benar, tahu jadi gitu. memang harus empati. Bahkan guru-guru yang mengajar murid yang pemula memang mesti diajarin lagi gitu, karena kita sudah sedang lupa ya. Nah, saya juga sebenarnya orang yang mengkhusus mengajar pemula. Saya menyenangi banget mengajar pemula karena seperti yang Jen bilang tadi tuh, saya jadi belajar mengingat kembali apa yang saya hadapi waktu pertama kali saya belajar. Itu kan kayak mengulang memori badan kita lagi ya, kayak saya itu kan memori yang udah jauh sekali ya, yang tetapi karena mungkin saya karena dari kecil juga sudah mengajar, jadinya udah kebawa enggak jauh-jauh sekali ya untuk mengingat kembali apa yang saya rasakan sebelumnya. Jadi malah waktu bertemu orang baru yang baru belajar dari nol, saya jadi lebih mengerti badan saya seperti apa gitu. Kayak misalnya Berat badan di mana? ya pantas Ya. dia punya masalah karena mungkin kita nggak ngasih tahu sebenarnya cara pakai otot yang mana atau bagaimana posisi badannya supaya semua orang bisa lakukan gitu. Iya. Jadi kita Jadi kamu mengerti. kembangkan trik-trik Ya, jadi tips-tips tertentu untuk mengembangkan membantu orang yang tips-tips belum bisa sama mengajar sekali ya. untuk orang yang dari nol, dan itu sangat menyenangkan sekali. Saya jadi ketagihan mengajar orang dari nol daripada mengajar orang yang sudah bisa, karena lebih challenging rasanya untuk membentuk orang dari Tapi nol sekali dasar. lebih memuaskan juga kalau bisa Lebih melihat memuaskan kemajuan orang ya, itu ya hasilnya. Betul. kelihatan banget kan mereka belajar dari nol sampai Iya. ya udah bisa menari Sudah ya. terbentuk. Apalagi orangnya rajin gitu ya. Ya, kalau orangnya rajin saya bisa terkejut. Kok baru 2 kali Iya. pertemuan sudah bagus ya Itu dia ya, gitu. rasanya enak sekali kalau ketemu murid yang rajin, yang pingin sekali belajar, yang semangatnya ya sama. Iya. Iya, Saya betul, ya betul. dalam pengalaman saya mungkin satu saja yang seperti itu. Iya. Yang lain Oh ya, memang ya. agak jarang ya dapat yang seperti itu. Ini ada namanya Endah Nastiti. Dia bilang, ayo Kak Jen bikin video tari yang baru dong, katanya gitu. Iya. Ditunggu. Aduh. Sebelum Iya. sebelum jadi dosen ya sekarang. Apa sih yang Jen kerjakan sebelumnya? Sebelum jadi penari Bali, pengajar tari Bali, dan menjadi dosen khusus Indonesian Study, sebelum ini Jen pekerjaannya apa? S2, S3 gitu. Makan waktu Iya, banyak. Kayaknya udah biasa, bekerja deh. Ya, sebelum itu saya bekerja sesudah lulus S1, saya pernah bekerja di Jepang, di Korea, mengajar bahasa Inggris pada anak kecil, dan sesudah kembali ke Australia, saya akhirnya bekerja sebagai PNS di pemerintah provinsi, ya, selama 6 tahun. Tetapi ya kalau 6 tahun di kantor, ya jadi PNS, saya merasa ya itu terbatas. Ya, rasanya seperti masih ada sesuatu yang belum utuh, belum ya, yang masih hilang dalam hati. Jadi akhirnya ya ketemu tari Itu ada Bali. hubungan sama Indonesia nggak, Jen? Yang PNS itu ya itu International Student Program. Jadi hubungannya dengan ya semua international student, ada yang dari Indonesia tetapi hanya sedikit saja. Kebanyakan anak-anak dari Cina dan ya mana lagi Eropa, Brasil, gitu. Tapi karena itu Selalu anak-anak SMA,
itu SMA, Ya. jadi mereka ada yang pintar, ada yang rajin, tetapi ya banyak yang nakal, bikin pusing. Kalau telepon bunyi di kantor, aduh, ah, stres. Aduh, kenapa orang ini telepon? Ada anak hilang, ada yang Ah, apa ya? Ah, ya, nggak mau dipikirkan lagi, itu udah masa lalu. udah lewat. Mungkin kalau itu orang Indonesia polos-polos. Dia Ya. Jen glad dapat pekerjaan sekarang yang berhubung dengan Indonesia dan sudah menari. Sekarang juga banyak Iya. kawan-kawan networknya untuk menari Bali ya. Kamu berharap bisa balik lagi ke Bali nggak untuk belajar Oh lagi iya, atau menari? iya. Mungkin ada kesempatan menari di Bali. Iya, oh itu tahun lalu ya. Oh, syukurlah Mhm. sudah tahun lalu sempat ke Bali. Itu sama saya lupa sebut namanya tadi, Bu Cipta ya, Bu Cipta di Celuk ya. Dan Aha, ya aha. kita ya ikut PKB sama grup orang asing dan Hmm. iya sedikit stres Menari sih apa karena waktu itu? itu tari kreasi dari Bu Cipta ya, Yang tari Putri ciptakan. Bambu. Ya, Oh, diciptakan oh. oleh Bu Cipta. Ya. Hmm. Lama ininya proses belajarnya. Saya hanya ada 7 hari, 7 hari untuk Oh, latihan dan um, hafal komposisi juga. Saya merasa yang paling butuh karena yang lain sudah ada di Bali. Saya hanya lama. Oh, gitu. iya. Tapi akhirnya bisa karena menari di baris kedua, jadi nggak harus Bisa menari di depan. ngintip-ngintip. Iya. Kalau Eh, ke kalau ke Bali sering ngayah juga, Jane. pernah ngayak, iya pernah beberapa kali. Di mana aja? Pertama kali di Sanggar, bukan Sanggar, di Banjarmukti ya di Singapadu. Terus Bu Agung hari ini di Subang. Heeh, Iya, tapi ya di pertama kali situ. saya ngaya itu di Singapadu, nari Margapati. Waktu itu masih lugu dan saya sebelum itu 2 hari sebelumnya saya jatuh di tangga Hmm? dan Waduh, kaki ya bengkak sakit. Terus aduh. panggung basah, basah total. Ah, Iya. Dan jadi tetap menari, tetap. tetap menari harus, tapi Oh. Jadi ingat hampir pengalaman saya juga. iya, hampir kepleset dan kan Waduh. penonton penonton di Bali mereka kok santai banget kalau ada yang jatuh Iya, atau hampir jatuh mereka ya ketawa-ketawa. Wah, nggak apa ya. ya, Untung. ya, tapi itu biar jadi lebih kuat ya, Iya, biar iya, ya dapat Tapi nggak pengalamannya. kenapa-kenapa ya. Yang Nggak patah penting iya, tulang gitu. nggak kenapa-kenapa. Saya menari dalam hampir. keadaan kaki saya jari kaki saya rusak juga waktu itu. Nggak sengaja Hmm, sebelum pas lagi latihan saya jari kakinya saya jatuh ke lubang, jari kaki saya bengkok. Itu Eh, tangan di oh, hmm, film jari. oh iya enggak itu enggak nari. Di sini itu sampai kan narinya legong waktu itu. Kalau jari kan memang masih bisa diangkat, masih bisa menari tanpa kelihatan kayak kita lagi kesakitan. Cuman hmm, memang kalau berjalan kalau kadang-kadang jari kaki kan harus menyentuh lantai kan. Nah, itu hmm. yang agak susah. Jadi narinya jarinya harus naik terus. Jadi memang ya agak susah pas jalan aja. Kalau lagi berdiri aja kan tidak apa-apa, kalau lagi ngagem naik turun gitu Hmm, kakinya jarinya yang sakit nggak apa-apa, tapi ya gitu. hmm, Tapi benar kata Jane, apa namanya penonton di Bali itu memang nggak terlalu membuat kita gimana ya rasanya malu setelah pentas gitu tuh ya. Itu enaknya ngayah Enaknya juga gitu. Kalau ya. kita ada kesempatan ngayah itu luar biasa. oh, Oh. Saya ingat Next ke waktu Bali, Jane harus kuliah. ngayah sama kita, Rima Karpuana. oh iya, Iya, iya. kalau nanti ke Bali lagi ada kesempatan ya kita Ya, harus ikut legong ngayah. atau Semoga kita pas babon. saat Jane ada di sini, kebetulan kita ada acara gitu.
Mm-mm. Ya. Yang nonton pasti pengen pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih Jen menari. Cie. Ini di kamar tidur. Di kamar. Nggak Eh, apa. Jen, udah berapa tarian sekarang ya yang udah Ah, di ini? ah, susah dihitung karena kan sudah Udah belajar, lewat tapi dari 10. kalau disuruh pentas mungkin harus latihan lagi. Latihan Ya, lagi. biar hafal lagi. Yap. Nah, apa ya? Ya, otak saya mulai tua, suka lupa. Jadi, apalagi tarian baru. Sepertinya ya nggak bisa Cepet masuk. nangkap tapi lewat juga cepet ya. Enggak. Mungkin Oleg sedikit. Iya, kalau iya nangkapnya lama saya. Iya. Masa? Kalau ya cukup bisa, mungkin nggak bisa melihat banyak ya. Saya turunin ya. Nggak siap. Nih. Nah, bisa lihat ya. Bisa. Oke. Oke. Oleg ya. Ingat nggak? Dari Oleg ya ya. Nggak ada musiknya ya. Iya, musiknya di dalam hati dan di kepala, yang menonton pun harus ikut menyanyikannya. Nanti saya menghilang. Hilang ke samping. Bagus banget udah. Udah. Iya. Udah luas sekali sekarang. Saya kan tadi tuh lihat semua video-video kamu menari Iya. di YouTube tuh, yang 5 tahun yang lalu, yang kayak gitu. Sangat sekali berubah. Sekarang udah luas sekali saya lihat. Terima kasih. Ya, memang butuh waktu lama sekali kalau mau Kalau hilang kakunya. Ya, kan kalau dilihat dari luar kelihatan, oh ya, gampang aja, gini-gini aja. Goyang-goyang tangan, melirik mata, tapi tari Bali itu rumit sekali. Ya. Iya, kita akan nggak bisa menari, belum penjiwaannya kan ya, belum misalnya karena ada bahasa Inggrisnya flow ya, kita itu menari mengikuti kayak alur tertentu. Kalau ngobrol-ngobrol sama guru biasanya nggak sembarangan naik turunnya, bagaimana karena semua gerakan itu sebenarnya menyambung. Kita kayak like drawing, kayak pegang kuas, gerakan kuasnya tidak terputus seperti itu. Nah, setelah bisa seperti itu, baru bisa kita akhirnya menjiwai, karena kita udah nggak berpikir lagi. Jadi menari tidak pakai otak lagi, tapi menari sudah mengikuti alur musik dan hati kita juga ikut menari bersama, kan gitu ya. Iya. Iya, senang banget kalau bisa ngobrol-ngobrol tarian. Ya, kalau Margapati itu tarian pertama saya. Jadi sekarang kalau pentas Margapati, saya pernah ngayah di Australia, kan ada komunitas Bali di Gold Coast, dan karena sudah sangat terbiasa dengan tarian Margapati, pas nari itu ya rasanya seperti hampir kerauhan gitu. Akhirnya ya udah rasanya bisa ya tanpa berpikir lagi, karena udah hatinya ikut menari ya, jadi ada kepuasan batin gitu ya.
Wah, Betul. tumben saya mendengarkannya dari orang yang bukan orang Bali ya. Senang sekali bisa mendengar Jane sudah melewati masa itu, masa di mana bisa Iya, menari tanpa harus berpikir lagi, sudah ikut iya. jiwanya juga ikut menari. Ya, Iya, ya, ya. untuk beberapa tarian saja, tidak untuk Iya, semuanya. memang, Apalagi memang. ya tahun lalu di PKB waktu ikut tari Putri Bambu sama sekali nggak bisa, ya Iya, nggak memang bisa seperti itu. enjoy maksimal karena Ya, stres, takut salah. Itu waktu waktu itu loh gubernur, istri gubernur ikut yang menari. menonton ya. Iya, Oh, dia ikut menari menari. ya. Oh, ya. Oh, Itu iya ya, tahun jago, lalu itu ya. suara agung, Mm, iya, mm, mm. Ya, ya, banyak ya, yang saya ingat datang. mendengar. Iya. Pasti grogi, Banyak yang pastilah datang. grogi. Iya, grogi Persiapannya banget. tujuh hari. Tapi benar Iya. Jane, untuk dapat Hmm. kalau udah tari baru apapun Hmm. siapapun penarinya memang apa namanya akan butuhkan waktu untuk juga nangkap penjiwaan tari yang ini ya. Hmm. Betul Tari banget. yang di ini. Jadi apalagi Hmm. Jane yang bukan Hmm. maksudnya nggak lahir di Bali untuk membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan Hmm. itu ya pasti butuh Hmm. waktu dan proses juga gitu. Hmm. Iya. Mm-mm. Jadi ya jadi mulus banget sebelum pas Ah, mau menginjak panggung, perutku panggung. aduh gimana nih? Tahan dulu ya. Akhirnya lulus. Iya. Tapi biasanya kalau udah di atas panggung biasanya grogi Hmm. hanya baru mulai ya biasanya. Biasanya itu Iya. pertanda bagus kalau grogi. Hmm. Biasanya di Hmm. atas panggung biasanya mulai oh it's okay ya, ada mulai Itu menikmati di ya. Arda Chandra ya, Yang di itu panggung terbesar. bukan, itu yang lebih kecil. Saya nggak tahu Yang Ayo saya dia. lupa. ke Sirarnawa mungkin yang di dalam yang tertutup. Enggak, ini di luar, depan Oh gedung, di yang dalamnya ada pameran seni, di dalam pameran Oh, lukisan. oh apa yang namanya itu yang ya, bukan seberangnya ke Ansoka. Iya, ya. Sirarnawa. Lupa. Agak Iya, seberangnya dikit. Oh iya. iya. Yang agak terbuka ya. Berarti itu Hmm. pengalaman pertama nari untuk PKB apa ini udah beberapa kali menari untuk PKB? Oh, sekali aja sebelumnya. Iya. Pernah Ah, sekali sebelumnya. iya, dan ya sama, Hmm. persis sama rasanya, mules banget. Iya. Biasa harus ada mules nggak ada taksu keluar untuk menari nanti karena memang kan artinya kalau kita meyakinkan diri kita oh saya harus bagus gitu pasti maksimal akhirnya di atas panggung. Berarti Jane, kalau di Australia, terutama tempat kamu tinggal, ya sekarang kan katanya kota kecil, susah nggak cari orang Indonesia untuk diajak ngobrol, Susah. kemudian apalagi untuk diajak menari? Iya, sulit Mana? sekali ya, paling ya 10 orang Indonesia di sini, komunitasnya kecil. Ya, ngomong nggak? Karena komunitas kecil, gosip cepat sekali menyebar. Jadi ya sulit sih, ya. Pokoknya sulit. Kita lihat dulu Ada ini beberapa ada pertanyaan. pertanyaan di sini saya kelewatan karena naik ke atas tadi. Kak Jane, dosen di universitas apa Kelewatan ya? tadi, coba. Oh ya, Kak Itu Jane di ini adalah University dosen of di England. University of Apa? New Universitas Bisa England. diulang? Ya, New Inggris England. baru. New England. Universitas Inggris baru. baru, New England. Iya. Oh, ini ada Bagus Natia tahu siapa itu? Oh, siapa itu Ibu Cipta, istrinya Pak Ketut Swande. Oh, Cipta. yang Iya, ya Ciptil. betul. Ya. Mm-mm. Ya, kayaknya semua pernah menonton nih. Udah. Udah menari kok tadi Kak Jen-nya. Menari dengan musik yang ada di hati. Oh, Kak Jen Iya. sangat hebat itu dari Rizky. Thanks Rizky. Ya, ada jempol dari Ada Wayan Lestari Utari. Oh, ada yang dari Melbourne. Ya, itu Sanggar Lestari. Nanti kita Mm-mm. harus coba bergabung juga, ya, sama Kolaborasi. ya Sanggar, ya Lestari. Ah, ah, Iya. ah. Mm-mm.
Dia Oh ya iya. kalau Yana dari Lestari minta live stream, tapi saya belum bisa karena belum download app-nya. Sekarang sudah bisa, sudah tahu Sekarang, caranya. Iya. hore, hore, Hore. hore. Hmm, Besok bisa thank you. tutorialnya live loh ya. Live stream tutorial on Instagram. Follow, jangan lupa follow ini Instagramnya Jane. Mm-mm. Mungkin ada Untuk ngisi pemirsa yang waktu. ada pertanyaan gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh nih, tapi sebelum itu saya mau nanya nih Ya. sama Jane. Jane punya pesan nggak untuk kawan-kawan Bali, apa namanya, yang lagi nonton ataupun yang akan nonton nanti IGTV kita, untuk ngasih semangat nih kawan-kawan di Bali, dari Iya. apa yang Jane sudah lakukan, bagaimana Jane menemukan jati diri saat datang ke Bali. Mungkin ada pesan untuk orang-orang Bali, anak-anak muda tentunya gitu. Iya. Em, Kalau untuk anak muda, seni budaya Bali itu sangat kuat dan itu menjadi apa ya, buat saya dan mungkin juga buat anak muda, tempat suaka untuk ya merasa aman dan berkreativitas, dapat teman baru. Jadi itu dunia yang sangat indah dan um, orang Bali itu sangat beruntung sekali untuk punya seni budaya Bali. Jadi jangan pernah merasa minder atau kurang, atau ya melihat orang lain di dunia, di barat, dan pikir kalau di sini kurang bagus, Indonesia itu masih berkembang. Padahal seni budaya Indonesia dan terutama seni budaya Bali itu sudah sangat luar biasa, dan orang Ya, Australia kaya. ya kami kalah ya sama seni budaya yang sudah ada di Bali dan sudah ada dari dulu. Jadi ya mudah-mudahan anak muda sampai ya generasi berikut bisa terus mengembangkan dunia itu dan uh, merasa nyaman dan apa ya, bebas Ya bebas berkreasi, eksplorasi, berekspresi. karena memang Iya. kaya sekali ya, memang kita Indonesia, jangankan ngomongin Indonesia, Bali sendiri aja bisa berapa tahun kita tinggal di Bali nggak habis-habis kita eksplor ya. Bali itu kayak ya, ya memang benar. Jadi ayo sebagai orang muda jangan berkecil hati jangan melihat jauh-jauh, lihat dulu Bali. Bali ini kaya, maka dari itu Dan patas iya, dijaga ya Ya, kelestariannya. contohnya gamelan kan laras-laras gamelan itu luar biasa Luar banyak biasa. di Bali itu. Kita tidak perlu lagi melihat ke barat, mau buat gamelan seperti nada barat. Itu banyak ada kecenderungan seperti itu sekarang gitu. Saya sangat anti terus terang ya. Jadi ya mari kita sebagai orang apa namanya yang pencinta budaya Bali, terutama gamelan dan tari Bali, kita mestinya menjaga itu, mengembangkan, tapi Mengembangkan tidak bisa. merasa yang di negara lain itu lebih baik gitu. Bisa dieksplorasi, bisa dikolaborasi, tapi Kolaborasikan. jangan sampai kita harus mengalahkan gitu ya. Jangan sampai mengalahkan, Ya. tapi malah lebih mengindahkannya, menonjolkannya. Ya sering ada kayak fusionnya, contohnya orang buat gamelan fusion sama barat. Biasanya gamelan dituning ikuti barat. Padahal Sebaliknya harusnya gitu. sebaliknya ya. Ya seharusnya sebaliknya bagi saya mengeksplorasi yang ada di Bali yang begitu kaya ini. Ya. Ada tambahan lain dari Jane mungkin? Iya, dan ya sekarang Korea menjadi ngetren banget di Indonesia, apalagi di antara anak-anak muda. Ya silakan ya mengeksplor budaya Korea, tetapi jangan sampai menghilangkan akar seni ya. So itu aja. Oh, dan juga saya mau bilang salam kepada teman-teman di Bali, dan terima kasih sudah menjadi teman sejati ya, sudah mungkin
sudah hampir 10 tahun ya sudah kenal, Iya. dan ya saya berdoa ya mereka sukses ya. Dan ada yang saya kenal dari kecil, masih kecil sekali, sekarang udah menjadi gadis, sudah mau kuliah, ada yang sudah menikah. Jadi saya senang sekali melihat teman-teman saya di Bali sukses dan sabar ya. Sepertinya Asengkara tahun depan Bali bisa jaya lagi. Iya. Bangkit Iya. lagi ya. Kita pasti bisa bangkit ya. Iya. Jadi bagi Jadi yang suka sementara- menari iya. bisa meniru Jane yang tiap malam katanya suka berlatih tari Bali itu Untuk kesehatan untuk mental. kebugaran dan Iya. kebugaran Ini fisik dan saran mental. saya ya. Kalau bosan Banyak di rumah, latihan tari aja biar ya kalau sudah bisa pentas lagi akan pintar. Makin Iya. pintar, betul. Iya. Iya. Saya mulai bingung di kayak- sini. udah mulai malam soalnya ya. Iya, udah malam IGTV Hmm. ini akan ada di Instagram langsung, jadi buat teman-teman nanti mau ketinggalan gitu awal-awalnya, nanti bisa nonton lagi di IGTV. Nanti bisa cari di Instagram saya @putuevi_mercubuana. Dan juga saya akan record ulang juga ini, dan akan posting juga singkatnya. Saya akan review sedikit dan edit sedikit supaya lebih singkat, dan akan posting juga di Facebook saya Putu Evi. Benar ya? Evi Hatch. Evi Hatch. Aduh, nama suami ini Evi Hatch. Nah, pasti nanti saya tag yang udah follow atau udah berteman di Facebook atau Instagram, pasti secara tidak langsung akan melihat juga share yang saya akan lakukan. Apa YouTube channelnya Jane lagi? Oh ya, Pak YouTube pemirsa? channelnya Jane, nama Jane ya. Nama saya ya, nama saja ya, Ya, Jane Jane- Olsen. Jane gitu. Holstrom. Ya. Ya, Kalau nanti cari kalau search apa, aja. ya, search Jane Tari Bali pasti akan ketemu. Pasti muncul ya. Oh, Iya. oke. Ya. Thank you so much. Apa ini? Terima kasih banyak. Sukses. Iya, terima kasih sekali Jane. Iya. Saya harap Thank you. saya udah info Bu Wiwin bahwa saya akan ngobrol bareng sore hari ini sama Jane. Nanti saya share link ke IGTV-nya. Kadang-kadang saya masih suka chat sama ibu juga, karena sebenarnya saya panggil Mbok dulu waktu saya masih SMA. Dulu Mboknya yang ngajar saya waktu ada pentas di PKB gitu. Itu perkenalan pertama saya sama Mbok Wiwin. Tapi karena sekarang kan Mboknya udah jadi kepala kebudayaan ya, bagian kebudayaan di disebut Denpasar. Jadi kadang-kadang nginiin sanggar kan, saya kan ikut di sanggar grup sanggar Kota Denpasar. Jadi suka berkenalan sama kawan-kawan yang memiliki sanggar di seluruh Denpasar. Oh ya, Jen, tarian-tarian yang dipelajari kebanyakan gaya Denpasar ya? Apa ada juga gaya? Iya, Ya, kebanyakan karena dari Bu Wiwin. Jadi ya, bisa, karena ya, Bu Wiwin kan dari Denpasar. orang ya, Denpasar. Iya. Orang Denpasar, betul. Dan Iya. ya saya sangat appreciate, menghargai cara Bu Wiwin mengajar saya ya. Jadi dia sabar dan Kita mungkin dia sampaikan. bisa mengerti hati bule pemula. Jadi ya karena itu dapat dasar yang cukup bagus untuk Iya. dikembangkan Memang lagi. sabar, Mbak Wiwin. Saya ingat dulu belajar untuk tari baru ya, kan itu kreasi baru untuk pentas di PKB. Itu juga sabar sekali, saya ingat diajarin. Iya. Memang guru yang bagus itu adalah guru yang sabar. Betul. Sedikit galak sebenarnya nggak apa-apa. Iya, Tapi yang kita nggak perlu sabar galak. sekarang itu jamnya kita. Oh iya, jamnya 30 udah detik. habis. Mungkin kita bisa say bye-bye ke kawan-kawan semua. Terima kasih sekali lagi, Jane. Saya berharap bisa ketemu Banyak. lagi di Tutup lain semua. kesempatan ya. Buat kawan-kawan yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye, Jane. Bye. Bye semua. Bye. Muah.
sampai jumpa ya kawan-kawan dan selamat Hari Raya Yeah, see you Kuningan. next week. See you Selamat next Hari Raya week. Kuningan. Aduh, nih bener banget.